hendaknya lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati di dalam berinvestasi. Karena apa? Karena dana yang kami kelola adalah dana para peserta yang nantinya akan pensiun. Dan mereka berharap dana ini cukup berkembang dengan aman. Oleh karenanya di 2023 kayaknya tidak terlalu jauh beda juga dengan tahun-tahun 2022, kita akan masih tetap investasi ini diarahkan untuk dimatchingkan dengan liabilities yang timbul. Jadi kewajiban pembayaran manfaat pasti kita yang akan timbul. Oleh karenanya instrumen-instrumen yang cocok di kala ini kita pikir ya SBN, Mbak. SBN. Jadi apalagi mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan menurut analisa market kemarin BI sudah naikin 25 basis point dan mungkin juga di pertengahan Juni ini juga akan ada peak di situ. Mungkin di situ baru kita mencoba untuk mengambil instrumen-instrumen SBN ini. Ditambah lagi memang kita mencoba untuk melirik ke obligasi korporasi dengan rating yang sesuai dengan risk appetite yang di DPM memiliki. Oke, tapi sejauh ini memang tadi lebih memilih untuk instrumen yang lebih aman ya Pak. Betul, ya, Mbak. Di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini. Nah, tapi kalau kita berbicara juga kan baru-baru ini 8 BUMN telah menandatangani MOU bersama dengan IFG Group untuk kerjasama pengelolaan aset investasi begitu. Dan tentunya dari IFG Group sendiri berharap ada sinergitas dari BUMN. Tapi sejauh ini Pak dari perbankan BUMN ini masih belum ada yang masuk ke dalam kerjasama ini. Dari Bank Mandiri sendiri melihatnya seperti apa? Ya kita memang kalau memang investasi yang IFG lakukan itu ke infrastruktur, so far sejauh ini kita sudah melakukan investasi di sana secara direct, Mbak. Baik itu dalam bentuk pembelian obligasi maupun KIK EBA yang diterbitkan oleh manajer-manajer investasi. Kedepannya kita juga mau mencoba melihat kira-kira dalam bentuk investasi seperti apa yang nanti ditawarkan oleh IFG. Dan tentu saja ini memerlukan analisa di internal kami juga. Karena kami sebagai institusi dana pensiun saat ini masih bebas pajak. Dan kalau sekiranya di sana kena pajak, di kita enggak, kenapa kita harus ngikut lewat IFG. Tetapi kalau ada hal yang memang menguntungkan bagi peserta kami, bukan bagi dana pensiun, bagi peserta kami, ya kenapa tidak kita akan ikutin. Apalagi ini adalah sinergi daripada BUMN. Jadi demikian Mbak. Jadi tidak menutup kemungkinan kita masih tetap bisa bekerja sama, tapi sebelum masuk ke sana kita akan coba lihat dulu nih kira-kira dalam bentuk produk yang mana dan menguntungkan peserta kami atau tidak gitu. Oke, baik. Artinya masih wait and see ya Pak ya, masih melihat terlebih dahulu seperti apa perkembangannya begitu. Nah, tapi kalau dari Bank Mandiri sendiri begitu, dari Dapen Mandiri terkait dengan pengembangan mungkin untuk produk-produk baru begitu yang diminati oleh Dapen Mandiri saat ini seperti apa? Ya kalau produk-produk baru di samping memang secara kondisi ekonomi yang saat ini sangat-sangat luar biasa volatilenya, dan tadi kita juga sudah sampaikan bahwa kita lebih bagus mencari aman dan tumbuh secara sustain daripada kita berharap kepada sesuatu yang nanti juga akan berpengaruh kepada nilai investasi kita ke depannya. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya ini di setiap ada volatilities, di setiap ada beberapa hal yang ketidakpastian, pasti di situ ada peluang. Ya. Ilmunya seperti itu. Nah, peluang apa yang saat ini dilihat? Kalau kita ngelihat di sini memang kita mencoba untuk menyisihkan mungkin beberapa persen daripada investasi yang kita lakukan saat ini. Mungkin kita coba melirik di pasar saham ya Mbak ya, apakah itu dalam bentuk reksadana atau dalam bentuk ETF yang kita bisa langsung kelola, kita lihat, dan kalau memang kita juga bisa lakukan in out sesuai dengan risk appetite yang ada kita miliki, sesuai dengan dana yang juga yang kita miliki, dan sesuai juga dengan strategic asset allocation. Jadi kita mau ngejar berapa nih? Kita beruntung, Bank Mandiri ini beruntung sangat konservatif sekali, di mana pendiri kami selalu menekankan kepada kami bahwa yang penting itu bukan tinggi atau rendahnya, tetapi sustainnya di dalam hal pencapaian. Karena bagi peserta itu yang lebih penting. Menjaga tanggung jawabnya Menjaga tanggung jawabnya. Karena banyak sekali orang yang
bergantung Ya. pada keberhasilan dana pensiun Bank Mandiri di kedepannya. Gitu. Oke, baik. Nah, tapi sejauh ini mungkin bisa diberikan juga gambarannya seberapa besar begitu ya nilai dana kelolaan dan juga program di Dapen Mandiri sendiri begitu, pesertanya sendiri seberapa banyak, dan tadi Anda menyebutkan juga begitu bahwa konservatif gitu. Tapi di satu sisi target untuk pengembangan dananya ini sendiri di tahun 2023 mungkin bisa dibocorkan begitu Pak, berapa persen? Iya, iya. Baik, mungkin sekalian saya menginformasikan bahwa kami di Bank Mandiri ya Mbak ya, ada 2 program pensiun, ada manfaat pasti, ada iuran pasti. Ini manfaat pasti ini berasal dari dana pensiun yang berasal dari ex legacy yang lama Mbak. Jadi ada Bank Bumi Daya tempo hari, ada Bank Dagang Negara, ada Bank Eksim, dan ada Bank Bapindo. Nah, secara total ini aset yang dimiliki adalah 4,1 triliun. Ada hal yang sangat menarik dari dana pensiun yang ex legacy yang PPMP ini Mbak. Mereka berada dari tahun 2000 saat kita merger dan sampai sekarang ini rasio kecukupan dana mereka ini selalu terjaga di atas 100. Oke. Ini luar biasa menurut saya dan saya selalu appreciate kepada teman-teman yang tempo hari menjadi pengurus dana pensiun. Ya. Bagaimana mereka menjaga tidak ada dana masuk tetapi mereka masih tetap bisa membayarkan kewajiban manfaat pensiun kepada para pensiunnya setiap bulan. Oke. Dan RKD-nya terjaga. Oke. Malah sekarang terinformasi terakhir RKD-nya itu berada di 110 ke atas malah itu. Oke. Ini luar biasa. Makanya ini juga kita appreciate, mudah-mudahan dana pensiun Bank Mandiri yang program manfaat pasti ini tidak termasuk ke dalam 65% tadi Mbak, Iya. yang disebut oleh Pak Erik. Jadi ini suatu hal yang cukup membanggakan kami. Saya juga peserta pensiun, saya setiap bulan mendapat uang pensiun dari ex legacy ini, dan kita juga selalu memonitor kira-kira kekayaan investasi mereka untuk membiayai manfaat pensiun ini seberapa besar. Ini juga sangat-sangat transparan. Jadi sampai saat ini untuk yang manfaat pasti ini ada sekitar 16.000 peserta dan sebagian besar itu tuh hampir 80-90% itu sudah pensiunan Mbak. Oke. Jadi yang aktif sekarang di Mandiri yang merupakan sisa-sisa yang lama yang tidak mengiur lagi itu ada sekitar 2.000-an peserta. Nah ini. Nah, kemudian yang program yang kedua adalah yang kebetulan saya juga menjadi pengurus di situ yaitu iuran pasti. Ya. Nah, kami posisi Desember 2022 kemarin aset kami sudah mencapai sekitar 9,5 triliun. Oke. Pesertanya ada sekitar 36.700-an orang. Oke. Wow. Jadi ini sangat menyebar sekali. Program yang kami adakan juga sesuai dengan POJK-nya, kami sudah punya program pembayaran manfaat berkala. Jadi kalau ada peserta yang seharusnya mereka beli ke anuitas di life insurance, mereka bisa pilih untuk mengelola dananya ke kami dan kami akan bayar mereka setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang mereka pilih. Oke.